Administrasi pembangunan terhubung dengan alam, masyarakat, dan pemerintahan. Interkoneksi ini menggambarkan bahwa administrasi pembangunan tidak berdiri sendiri. Administrasi pembangunan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, administrasi pembangunan harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal. Norma sosial memengaruhi kebijakan administrasi pembangunan. Nilai-nilai masyarakat memainkan peran penting dalam implementasi. Struktur sosial memengaruhi proses administrasi pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah contoh pengaruh faktor sosial dalam perencanaan pembangunan. Efektivitas administrasi pembangunan dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku. Kondisi ekonomi suatu wilayah juga memainkan peran penting dalam pembangunan. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat memengaruhi implementasi kebijakan pembangunan. Stabilitas politik dan ketersediaan sumber daya ekonomi adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan. Administrasi pembangunan tidak beroperasi secara terpisah. Administrasi pembangunan terhubung erat dengan berbagai elemen lingkungan. Elemen-elemen ini termasuk masyarakat, pemerintah, dan sistem ekonomi. Perubahan dalam satu elemen dapat memengaruhi elemen lainnya. Hal ini menciptakan efek ria di seluruh ekosistem administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial dan politik. Kebijakan publik dan program pembangunan harus mempertimbangkan norma sosial yang berlaku. Nilai-nilai budaya juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Struktur kekuasaan politik yang ada dapat memengaruhi keberhasilan program. Kegagalan mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat menyebabkan penolakan atau ketidakefektifan program pembangunan. Lingkungan ekonomi dan budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap administrasi pembangunan. Kondisi ekonomi seperti tingkat pengangguran secara langsung memengaruhi prioritas pembangunan yang ditetapkan. Inflasi juga merupakan faktor ekonomi yang dapat mengubah fokus dan strategi pembangunan. Nilai-nilai budaya lokal dan tradisi memengaruhi desain dan pelaksanaan program pembangunan. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya sangat penting dalam administrasi pembangunan. Memahami dan menghormati budaya lokal memastikan efektivitas dan keberlanjutan inisiatif pembangunan. Istilah ekologi berasal dari bidang biologi. Ekologi mempelajari interaksi organisme dengan lingkungannya. Dalam administrasi pembangunan, ekologi mengacu pada interaksi sistem administrasi dengan lingkungan. Ini mencakup bagaimana sistem administrasi dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, ekologi dalam konteks ini berfokus pada hubungan timbal balik antara administrasi dan lingkungannya. Sistem administrasi dan lingkungan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Keputusan administrasi dapat memberikan dampak signifikan pada kondisi lingkungan. Sebaliknya, kondisi lingkungan juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi. Hubungan timbal balik ini merupakan aspek penting yang perlu dipahami. Pemahaman yang baik akan hubungan ini memungkinkan administrasi berjalan lebih efektif. Selain itu, pemahaman ini juga mendukung keberlanjutan sistem administrasi dalam jangka panjang. Administrasi sangat terkait dengan konteks sosial dan budaya, di mana ia berfungsi. Nilai-nilai, norma,
dan tradisi masyarakat memengaruhi perumusan kebijakan. Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Pemahaman mendalam tentang konteks ini penting untuk keberhasilan administrasi. Pendekatan ekologis berpendapat bahwa administrasi bukanlah sistem yang netral. Administrasi juga bukan sistem yang universal. Cara kerja administrasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ini membentuk bagaimana administrasi beroperasi dan berkembang. Efektivitas administrasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Kondisi sosial masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana administrasi dijalankan. Nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat juga berdampak signifikan pada proses administrasi. Administrasi harus selaras dengan norma dan harapan masyarakat agar efektif. Hasil administrasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara sistem administrasi dan nilai-nilai masyarakat. Pendekatan ekologis sangat relevan untuk negara berkembang. Pendekatan ini membantu menyesuaikan praktik administrasi. Penyesuaian dilakukan dengan kebutuhan unik setiap negara. Konteks unik masing-masing negara juga diperhatikan. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas administrasi. Dengan demikian, relevansi administrasi juga meningkat. Fred W. Riggs menyatakan bahwa administrasi adalah subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Administrasi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya. Konteks sosial mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya. Efektivitas administrasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Administrasi harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial untuk berfungsi dengan baik. Memahami sistem sosial penting untuk memahami administrasi. Negara berkembang tidak dapat hanya meniru model administrasi Barat. Model Barat mungkin tidak cocok karena perbedaan nilai budaya. Perbedaan struktur politik juga mempengaruhi kesesuaian model administrasi. Kondisi ekonomi yang berbeda menjadi faktor penting dalam adaptasi model. Adaptasi diperlukan untuk memastikan efektivitas administrasi. Model administrasi harus disesuaikan dengan konteks lokal. Setiap negara memiliki ekologi politik dan budaya yang unik. Ekologi ini memengaruhi perilaku birokrasi di negara tersebut. Norma sosial adalah salah satu faktor penting dalam ekologi politik dan budaya. Tradisi politik juga memainkan peran penting dalam membentuk administrasi. Struktur kekuasaan memengaruhi cara administrasi diorganisasikan dan dijalankan. Pemahaman mendalam tentang konteks ini penting untuk administrasi yang efektif dan relevan. Dimensi budaya mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi masyarakat. Dimensi ini mempengaruhi perancangan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemahaman mendalam tentang budaya lokal penting untuk menghindari konflik. Kebijakan pembangunan harus relevan dan diterima oleh masyarakat setempat. Dimensi ekonomi mencakup faktor-faktor seperti sumber daya alam dan infrastruktur. Pasar dan investasi juga merupakan bagian penting dari dimensi ekonomi. Faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan. Kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Keempat, dimensi ekologi administratif. Pembangunan saling berinteraksi secara dinamis.
Interaksi ini menciptakan hubungan sebab akibat yang kompleks. Kebijakan ekonomi dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat. Perubahan budaya dapat memengaruhi keputusan politik yang diambil. Keberhasilan pembangunan bergantung pada pemahaman interaksi ini secara komprehensif. Masyarakat desa berkumpul untuk melakukan gotong royong. Gotong royong mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang kuat di desa. Kegiatan gotong royong menunjukkan pentingnya praktik sosial dalam pembangunan. Administrasi pembangunan harus mempertimbangkan praktik sosial yang sudah ada. Pertimbangan ini penting agar pembangunan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Musyawarah adalah proses diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat atau konsensus. Mufakat adalah keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Proses ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Musyawarah mencerminkan bagaimana norma sosial memengaruhi birokrasi dan interaksi dengan masyarakat. Masyarakat terlibat aktif dalam proyek pembangunan. Keterlibatan ini mencerminkan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif lebih efektif dalam konteks ini. Efektivitas ini terkait dengan nilai kolektivitas yang dijunjung tinggi. Nilai kolektivitas merupakan aspek penting dalam masyarakat Indonesia. Kemiskinan ekstrem tercermin dalam kepadatan pemukiman dan kondisi hidup yang tidak layak. Anak-anak bermain di jalanan yang kotor, menggambarkan kurangnya fasilitas dan lingkungan yang sehat. Orang dewasa berjuang mencari nafkah, menunjukkan tantangan ekonomi yang berat. Kemiskinan menghambat akses terhadap pendidikan, membatasi peluang masa depan. Akses terbatas ke layanan kesihatan memperburuk kondisi hidup dan kesihatan masyarakat, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Antrian panjang pencari kerja mencerminkan tingginya tingkat pengangguran. Banyak individu dengan kualifikasi rendah bersaing untuk pekerjaan terbatas. Pengangguran menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan angka kriminalitas. Terdapat perbezaan yang mencolok antara wilayah elit dengan rumah mewah dan fasilitas modern. Kontrasnya, wilayah marginal memiliki infrastruktur buruk dan akses terbatas ke sumber daya. Ketimpangan sosial menciptakan ketidakadilan yang signifikan. Kondisi ini memicu konflik sosial dan menghambat pembangunan inklusif serta berkelanjutan. Politik memainkan peran penting dalam merumuskan tujuan pembangunan nasional. Perumusan ini dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan pembuatan undang-undang. Kebijakan publik juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan-tujuan pembangunan mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga tercermin dalam tujuan pembangunan. Dengan demikian, proses politik memengaruhi arah dan fokus pembangunan nasional. Administrasi melalui birokrasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan ditetapkan oleh bidang politik. Pelaksanaan melibatkan perencanaan program-program pemerintah, pengorganisasian dan pelaksanaan program juga merupakan bagian dari implementasi. Stabilitas politik sangat penting untuk efisiensi birokrasi. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu proses administrasi. Gangguan ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu,
menjaga stabilitas politik sangat krusial. Perencanaan anggaran yang efektif adalah fondasi utama dalam administrasi pembangunan. Proses ini melibatkan alokasi sumber daya keuangan secara strategis. Tujuannya adalah untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran memastikan setiap sektor pembangunan menerima dukungan yang sesuai. Dukungan yang sesuai akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di semua sektor. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mencakup fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem energi. Investasi infrastruktur memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang lebih baik mendukung distribusi barang dan jasa yang efisien. Dengan demikian, infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan administrasi pembangunan. Program pelatihan dan pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan keterampilan memungkinkan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Inovasi dan keterampilan yang ditingkatkan mendorong produktivitas secara keseluruhan. Pasar tradisional mencerminkan budaya lokal melalui interaksi sehari-hari. Gotong royong adalah ciri khas utama dalam aktivitas di pasar tradisional. Hubungan sosial yang erat terjalin antara pedagang dan pembeli. Sistem nilai ini berbeda dengan birokrasi modern yang menekankan efisiensi. Pendekatan formalitas seringkali menjadi fokus dalam sistem birokrasi modern. Pasar tradisional mempertahankan nilai-nilai budaya yang kaya dan interaksi sosial yang hangat. Birokrasi modern dicirikan oleh struktur hierarkis yang jelas. Prosedur standar diterapkan untuk memastikan konsistensi dan prediktabilitas. Efisiensi adalah prioritas utama dalam birokrasi modern. Nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah kadang-kadang diabaikan. Pengambilan keputusan seringkali lebih terpusat dan kurang partisipatif. Administrator publik harus menyeimbangkan efisiensi modern dengan nilai-nilai budaya bangsa. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks budaya lokal. Kebijakan harus disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip-prinsip administrasi yang baik harus tetap dijaga dalam proses penyesuaian. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan dari pusat seringkali tidak efektif di Papua. Resistensi muncul karena kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat adat. Kondisi lingkungan Papua yang unik juga sering tidak dipertimbangkan. Akibatnya, proyek-proyek pembangunan menjadi tidak efektif. Beberapa proyek bahkan dapat merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Pendekatan ini menghormati kearifan lokal yang ada di masyarakat. Hal ini meningkatkan rasa memiliki, keberhasilan, dan keberlanjutan proyek. Administrasi pembangunan harus dipandang sebagai sistem terbuka. Sistem ini mempertimbangkan interaksi kompleks antara aturan, manusia, budaya, dan lingkungan. Kebijakan dan praktik harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan keadaan. Fleksibilitas ini penting
untuk adaptasi terhadap dinamika yang berkembang. Administrasi pembangunan juga harus menghargai keragaman perspektif dan nilai. Penghargaan terhadap keragaman memastikan inklusi dan relevansi dalam implementasi kebijakan.